Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks persuasif. Kalau minggu lalu kita membahas tentang pengertian teks persuasif, namun kali ini kita akan membahas ciri-ciri teks persuasif. Oke, anak bapak, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini. Teks persuasif adalah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Menurut KBBI itu anak bapak yang soleh dan soleha, kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Jadi teks juga berarti bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato dan sebagainya. Jadi teks itu, berpidato itu juga namanya teks. Nah, teks berpidato. Jadi pidato itu apa isinya? Itulah dia mengenai persuasif. Karena biasanya di dalam berpidato kita biasanya menghimbau atau mengajak kepada pendengar supaya mengikuti apa yang kita sarankan. Itu dia teks. Kemudian sedangkan persuasif adalah bersifat membujuk. Membujuk secara halus. Artinya membujuk secara halus itu mengajak tetapi tidak secara paksa. Dia mengajak secara halus. Tujuan teks persuasif yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa, diingat ya anak ya, tujuan teks persuasif untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan ataupun pendapat dalam tulisan itu benar dan terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Itulah yang dikatakan persuasif. Secara garis besarnya menurut KBBI, persuasif itu meyakinkan pembaca bahwa maksudnya ide dari si penulis, gagasan ataupun pendapat dalam tulisan itu benar dan terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Jadi makanya si penulis itu untuk menyampaikan ide, gagasan atau pendapat harus disertakan fakta-fakta yang mendukung supaya si pendengar ataupun si pembaca mau mengikuti ajakan dari tulisan tersebut. Inilah dia definisi sekilas tentang teks persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke anak bapak, kita lanjutkan ciri-ciri teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif itu yang pertama adalah berisi data dan fakta. Berisi data dan fakta. Maksudnya apa? Ciri-ciri teks persuasif yang pertama adalah berisi data dan fakta. Itu tadi yang ingat yang pertama. Penjelasannya adalah seperti diketahui, tujuan utama dari teks persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca. Jadi data dan fakta tersebut sangat penting. Itu yang Bapak katakan tadi. Data dan fakta, bukti-bukti yang nyata sangat penting perannya.
sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan. Jadi kalau ditanya apakah fungsi fakta dalam teks persuasif, yaitu untuk mendukung isi dari tulisan tersebut. Itu yang pertama, ciri-ciri teks persuasif. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks persuasif adalah argumen atau argumentasi. Harus meyakinkan pembaca. Kita harus punya alasan mengapa kita buat teks persuasif itu. Nah, jadi alasannya itu, apa alasannya? Argumen harus meyakinkan pembaca. Maksudnya, satu di antara tujuan dari teks persuasif adalah untuk meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, tulisan teks persuasif ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung atau disebut dengan konjungsi. Nah, harus menggunakan kata-kata penghubung atau konjungsi yang argumentatif. Apa contohnya konjungsi atau kata penghubung itu? Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan lain sebagainya. Itu kata penghubung atau konjungsi. Kemudian ciri-ciri teks persuasif yang ketiga adalah berisi kata-kata bujukan, membujuk. Nah, artinya bujuk. Bujukan itu kata dasarnya adalah bujuk mendapat akhiran ain. Pengertian teks persuasif adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Tentunya isinya juga adalah kata-kata ajakan. Nah, seperti anak bapak yang soleh dan soleha, kata-kata ajakan itu bisa berupa seperti ayo. Nah, ayo cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Nah, itu kan kata ajakan. Mari, itu juga kata ajakan. Mari membersihkan badan umpamanya. Lakukanlah, itu semua kata-kata bujukan. Lakukanlah, ayo, mari, apalagi hendaknya, waspadalah, itu semua kata-kata bujukan. Selain itu, teks persuasif biasanya menggunakan kata-kata teknis. Nah, tahu kata-kata teknis? Kata-kata teknis itu atau istilah. Nah, istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, itu dia kata-kata teknis atau kata-kata istilah. Oke anak bapak, yang keempat, yang terakhir adalah menghindari konflik. Nah, konflik itu permasalahan. Teks persuasif memiliki ciri-ciri lainnya, yaitu menghindari konflik. Hal ini biasanya dilakukan, jadi konflik ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan pembaca, pendapat atau fakta digunakan dalam teks persuasif. Nah, tujuannya untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Jadi secara tidak langsung si penulis itu mengajak kepada pembaca untuk untuk melakukan atau mengajak pembaca itu supaya melakukan apa yang diarahkan atau apa yang dimau oleh si penulis. Inilah dia ciri-ciri teks persuasif. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah definisi dari teks persuasif. Yang kedua adalah ciri-ciri teks persuasif. Nanti pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang struktur
Jadi teks persuasif itu juga mempunyai struktur atau kaidah menulis teks persuasif. Sama dengan teks-teks yang sebelumnya, ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, ada penegasan kembali. Itu struktur dari teks persuasif. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas struktur teks persuasif dan cara menulis teks persuasif. Oke, anak Bapak yang soleh dan soleha, mungkin ini saja dulu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak Bapak semua. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya, nanti juga akan Bapak berikan konten pembelajaran. Bapak mohon ditonton, disimak. Kemudian apa-apa yang tidak atau kurang paham, boleh kita berdiskusi. Oke, sampai di sini pembahasan kita Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.